dimanapun Anda berada. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari saya ajak hari ini kita mau memuji memuliakan Tuhan. Dengan segenap hati kita mau angkat pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari katakan kau terbesar, amin, dan mulia, biarlah semua
suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan segenap hati kita mau naikkan pujian ini kembali. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan Amin. dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Gak ada yang seperti-Mu Tuhan. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti For you are great. For you are great, Lord. Hallelujah. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Yes, Lord. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Amen. There is no one else like you. For you are great. Amen. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Yes, Lord. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Amen. There is no one else like you. Mari dengan angkat tangan kita katakan, for you are great. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Tuhan kami Tuhan. Yes, Lord. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. There is no one like Jesus. There is no one else Like Jesus. like you. Haleluya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Karena Engkau adalah Allah kami Tuhan. Allah yang menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dari sekarang sampai selama-lamanya hanya untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat penyembah, kita berjumpa kembali dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita memuji-muji nama Tuhan, mengagungkan namanya dari lokasi kita masing-masing, saatnya kita menerima firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan pada kesempatan saat ini kita akan talkshow tanya jawab soal firman dari hambanya Bapak Penginjil Domingus Kenjan. Shalom hambanya. Shalom. Dengan tema mati, leher tegorok, dan hidup kembali. Jadi
kita mulai dengan ternyata mati dan hidup itu bukan tergantung orang lain, tapi tergantung Tuhan. Betul Pak ya? Benar. Nah, Pak Domingus bisa diperkenalkan Bapak siapa dan bagaimana sehingga terjadi lehernya tergorok itu bagaimana? Silahkan. Baik, terima kasih Pak Tim untuk waktu dan kesempatan bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 99 ketika terjadi peristiwa pembakaran sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi Dulos yang dibakar oleh massa yang tidak dikenal yang berada di Cipayung, Jakarta Timur. Bahwa ketika terjadi peristiwa itu, kami mahasiswa yang dipotong 37 orang dan yang meninggal 2. Satu namanya Sariman dan satu saya sendiri. Tapi karena kasih Tuhan, saya hidup lagi. Bahwa malam hari itu leher saya benar-benar dipotong dan itu 75% lah ya. Tapi saya bersyukur dalam Yesus tidak ada mustahil. Baik, boleh diperkenalkan nama lengkap Bapak, lalu asal dari mana, kok bisa sekolah di Dulos itu bagaimana? Iya, nama saya Domingus Kenjam dari Kupang dan saya datang dari Kupang itu tanggal 15 Desember tanggal 18 bulan Juni tahun 98 dari Kupang menuju ke Jakarta. Bahwa saya dengar sekolah ini pun lewat radio ya, sehingga saya bisa datang ke Jakarta, lalu ada yang jemput saya dan itu dibawalah ke asrama, tinggal di asrama, lalu tanggal 15 Desember tahun 99 itulah pas kampus kami dibakar. Baik, sebenarnya sebelum Bapak punya pengalaman leher, mungkin digorok kali ya, bukan dipotong ya. Kalau dipotong kan kacang dipotong gitu. Iya. Sebelum leher Bapak digorok itu sebenarnya cita-cita Pak apa? Dan sempat enggak Pak merasa wah habis nih cita-cita saya udah terpotong dan tergorok begini? Silakan. Ya sebenarnya cita-cita saya kepingin jadi pastor lah ya, untuk melayani Tuhan. Nah sehingga pada saat itu pun pas ditangkap itu saya juga nggak ada pikiran lagi, pokoknya pasti matilah ya. Cuman hanya bisa berdoa bahwa Tuhan malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Itu nggak ada pikiran lain lagi, hanya bisa berdoa karena memang benar-benar diperhadapkan dengan masalah yang begitu banyak. Yes. Jadi tanpa peringatan apapun, tanpa ancaman apapun, tahu-tahu terjadilah yang namanya masa yang tidak dikenal menyerang ya, betul? Ya benar ya. Jujur sempat ada ketakutan atau tekanan yang berat atau bagaimana? Iya, bahwa ketika terjadi peristiwa itu saya udah tidur ya, saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Nah ketika teman saya dia mau masuk ambil pedangnya supaya dia lawan juga masa itu, baru dia lihat saya di atas tempat tidur. Nah ketika dikasih bangun saya, lalu saya lari ke halaman, gedung sebagian terbakar. Ya udah harus mau gimana lagi, cuma hanya bisa berdoa dan menangis, mengalami ketakutan yang luar biasa. Bapak hanya bisa teriak gitu. Hanya bisa berteriak bahwa Tuhan gimana? Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan siapapun. Jadi teriakannya gimana kalau boleh diulang? Tuhan tolong saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Sila saya berdoa buka mata, ya masa udah semakin dekat ke saya. Wow. Begitu banyak orang datang namanya beberapa teman yang semua. Tinggi dan lincah, lompat dan lari ya. Itu saya sudah diperhadapkan dengan massa yang begitu banyak. Ya, lalu saya lihat ke pintu gerbang 2 ini, massa sudah berkuasa. Dan teman yang kasih bangun saya sendiri dia udah kabur juga. Dia pergi selamatkan pacarnya. Lalu saya bilang, Tuhan, mau lari lewat mana? Lalu di samping kiri saya belum ada orang, ya udah saya lari. Baru 4 langkah saya baru mau lari, itu bertemu dengan massa. Mereka pakai senjata, ya ada mahasiswa, tangkap bunuh, Tuhan saya mau dibunuh Tuhan. Lalu saya lari ke arah kanan lagi, ketemu dengan massa lagi, baru mundur. Disitulah masuk dalam pergumulan yang luar biasa, karena pikiran saya itu pagarnya 3 meter, sementara pendek, bisa nggak melompat gitu. Karena nggak bisa melompat, akhirnya cuma lari keliling pagar.
Dan di sanalah bertemu dengan dua teman yang mereka agak tinggi. Dalam sekejap dua teman ini bisa lompat lewat pagar 3 meter dan saya ketinggalan di dalam. Lalu mereka berteriak, "Domi keluar, Domingus melompat." Mau lompat gimana? Sementara pagarnya tinggi ya nggak bisa juga. Ya itu udah cari lari keliling pagar aja. Makanya di ujung sana ada pagar kawat duri. Lalu saya buka pagar kawat duri itu lebar-lebar, baru saya merayap keluar. Setelah keluar sampai keluar pagar, masa waktu potong saya gini, parahnya kena kawat durinya. Itu kalau kena di pas saya mungkin putus. Lalu masa itu udah berteriak, udah mereka udah sampai lingkungan masyarakat, masuk kembali ke kampus, laki-laki kita bunuh, perempuannya kita perkosa. Ya udah mereka masuk lagi. Dan sejalanlah dengan dua teman itu sambil berdoa. Jadi sempat lolos sebenarnya. Udah lolos itu. Waktu mau dipotong pakai pedang, kena jerujinya. Iya, kena kawat Terus duri. akhirnya bisa ketangkap lagi gimana? Nah itu, disitulah saya udah ketemu dengan dua teman tadi. Disitulah hanya bisa berdoa, Tuhan ini kan kami 3 orang, berani serang, paling-paling kan kita baku pukul. Nah selesai berdoa ya buka mata, dua teman menghilang. Nah sebenarnya peristiwa seperti itu ya nggak boleh tutup mata. Ya nama juga dari kecil berdoa tutup mata. Jadi kamu bertiga doa tutup mata. Lalu dua teman ini nggak tutup mata itu. Ya ketika mereka lihat masa, mereka udah lari diam-diam, tinggalkan saya di situ. Kenapa gak diajak begitu? Nah itu, selamatkan diri masing-masing. Begitu Pak Domingus buka mata, ketemu masa sudah? Udah masih di depan. Ya, kisahkan. Akhirnya masa itu mereka berteriak, ada mahasiswa, lari ke sana. Lalu masa itu bagi 2 kelompok, 2 teman ini dikejar. Lalu yang satu dipotong, akhirnya meninggal. Yang Lalu Sariman yang satu dari Jogja Sariman, itu. ya. Akhirnya yang satu teman ini dia juga ditangkap dan dia juga dicincang 9 kali itu. Mati juga. Dia nggak mati, dia hidup lagi. Ya. Wow. Lalu saya lihat itu, saya bilang, Tuhan gimana ini caranya? Mau lari pasti saya dikejar juga. Akhirnya udah saya berdoa. Ya, saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan, kalau saya lari pasti mereka tahu saya ini mahasiswa. Udah saya jalan seperti biasa menuju ke rumah kakak semester lah. Dia tinggal di belakang kampus kami. Lalu di sana sudah depan rumahnya, saya ketuk pintu, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Padahal ada yang sembunyi di dalam situ. Mungkin mereka takut juga terhadap masa kan saat itu. Lalu saya cuma hanya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Ini ketuk pintu berteriak-teriak, nggak ada yang membuka pintu. Lalu jarak antara masa ya, jadi di atasnya ada jalan raya, jalan Tugu, Cipayung. Jadi sana ada jalan setapak menuju ke lewat depan rumah itu menuju ke kampus di belakang itu. Ya lalu waktu sampai depan rumah itu kan saya masih berteriak-teriak, ketuk pintu, mereka dengar ketukan pintu. Masa itu alihkan senter ke saya, mereka berteriak, itu ada mahasiswa, tangkap, bunuh, Tuhan semua dibunuh Tuhan. Lalu waktu balik begini mau lari, udah nggak bisa lagi, saya udah dikepung. Disitulah saya ditangkap. Wow. Waktu ditangkap terjadi dialog. Nah waktu saya ditangkap, saya bisa berdoa, Tuhan tolong saya. Itu udah tambah tergoncang lagi, gemetar karena masa udah pas saya ditangkap, tangan langsung diikat pakai tali, kepala ditutup pakai kain, lalu pedang sudah nempel di leher. Lalu saya ditarik, digebukin lah, namanya udah di tangan masa, ya, udah di tangan masa mau gimana lagi? Akhirnya saya bisa berdoa, saya tetap digebukin. Ada yang pakai balok, saya digebukin. Lalu tentunya di sana ada saluran air, ya ada saluran air di situ. Rupanya ada yang tendang dari belakang. Lalu saya jatuh di dalam got itu. Lalu bapak itu pun diangkat saya, dia tarik saya dalam got, lalu dia angkat tubuh saya begini, banting saya lagi. Disitulah saya pingsan. Ya saat itu pun umur baru 19 tahun, berat saya berapa sih? Cuman hanya 36 kilo. Itu leher udah dipotong? Itu belum. Terus akhirnya ya udah saya dibawa. Akhirnya mereka kan sewaktu dibanting kan pingsan. Lalu di situ ada masa itu mereka berteriak, udah potong aja. Masa itu ngomong itu. Tapi ada yang berkata bilang jangan, udah buka ikatan di tangannya. Lalu mereka berkata bilang ada yang ngomong macam-macam lah di situ.
bilang enggak usah lah, tinggalkan. Ada yang berkata tinggalkan dia, kita masuk ke kampus aja. Tapi di situ ada yang bilang buka ikatannya di tangannya, buka tali lah. Mereka buka tali di tangan saya terlepas, baru ditarik lagi, gaya binatang, ya gaya anjing lah. Lalu di situ diseret begitu luar biasa. Tapi saya hanya bisa berdoa, Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan siapapun. Saya juga baru datang dari Kupang, belum sampai 2 tahun. Ya, saya juga nggak tahu cara jalan di Jakarta sini. Tapi di situ saya tetap berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya Engkau ada di samping saya. Dalam keadaan ketakutan, badan tergoncang, karena ini kan udah bolong ini. Karena saya berdoa semakin pedang, masa itu orang yang bawa saya itu sambil dia nore itu apa namanya pedang ya di leher begini, jadi ini udah bolong, jadi baju saya juga udah kena darah udah banyak lah, ya. Lalu di situ saya bilang, Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Malam hari ini, kalau saya meninggal, saya akan masuk surga, dan saya yakin dan percaya Engkau ada di samping saya. Lalu di situ sudah di ujung tanduk, baru ada suara Tuhan berkata, jangan takut. Suara bisikan Tuhan, jangan takut, aku menyertai engkau. Yang tadi badan saya tergoncang karena pedang kayak gini, ya, tiba-tiba roh ketakutan hilang, tinggal damai sejahtera yang luar biasa. Wow. Iya. Tenang gitu ya. Itu tenang, itu badan saya tiba-tiba udah nggak tergoncang lagi. Jadi saya digubukin pakai balok pun sudah tidak sakit lagi. Badan saya seperti dipukul benda mati lah, ya. Jadi nggak terasa juga. Tapi masih itu tetap berteriak, wah kita dapat mahasiswa, kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam. Orang dalam maksudnya mahasiswa di dalam, gitu. Oke, sempat diajak dialog untuk istilahnya menyangkal iman? Itu nggak ada kesempatan itu. Nggak ada ya? Nggak ada itu. Nggak ada dialog sama sekali. Tetapi akhirnya Pak Domi bilang akan tetap percaya dan setia. Nah itu akhirnya kan masih berteriak, wah kita dapat mahasiswa. Ada satu kelompok massa, mereka duduk di belakang kampus kami dan mereka buat lingkaran massa. Mereka bikin lingkaran, lalu mereka mau ada yang merokok di situ. Tapi ini kepala saya belum dibuka. Tapi mereka berteriak, kita dapat mahasiswa. Lalu satu kedua kelompok yang kedua itu bilang, bawa dia ke sini untuk kita periksa. Jangan-jangan kita salah potong, ini teman kita. Nah itu. Lalu saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. Saya ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa, dan di situ mereka bukan periksa identitas, tapi mereka tepuk tangan. Massa itu potong, bunuh. Wah itu rame. Namun udah tangan massa, ya, udah di tangan massa. Ada yang berkata jangan potong dulu, kasih bangun. Lalu mereka buka. Ada yang kasih bangun pegang di bahu saya, lalu kasih saya berdiri. Lalu di situ ada seorang bapak, dia buka kain, kan ini kan ditutup. Dia buka kain di kepala saya, lalu saya buka mata. Wah, aduh, massa bertambah banyak lagi. Itu pun udah jam 10, udah jam 10 lewat lah. Jam 10 malam itu. Lalu mereka senter dari kaki sampai di wajah saya. Mereka berkata, ini mahasiswa, ini orang dalam, bunuh dia. Saya tunduk kepala dan berdoa. Sembilan tua saya selesai berdoa, saya buka mata, ada seorang bapak datang dari arah kiri, dia bawa balok itu, ya, dia bawa balok besar gitu, makanya dia berdiri samping kiri, dia memberikan 2 pertanyaan, mau ikut kemauan massa itu atau, ya, mau ikut kepercayaanku. Nah itu, tiba-tiba saya langsung ngomong, loh, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Nah massa itu dengar perkataan saya ini. Lalu massa ini di belakang yang bapak yang tadi pegang balok tadi, dia pukul di kepala. Saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Wow. Disitulah Pak Domi dipukul kepalanya, dipotong lehernya. Berapa persen terpotong? Itu udah dalam itulah. Yang pegang cuma depan sini lah. Bernapas saja keluar dari belakang. Gitu, ya. Jadi, tapi itu udah nggak sadar itu. Udah nggak sadar. Jadi disitulah Pak Domi mati ya? Itu di situ udah mati. Ya. Oke. Jadi berapa lama sebut matinya itu? Itu ya dari jam sekitar setengah 10 malam lah, setengah 11 malam sampai jam 3 pagi. Mungkin sekarat kali ya?
Iya, Bukan itu mati udah, ya? udah dibuang. Kalau itu. mati selesai, terus dibuang di Itu udah nggak sampah, sadar, itu juga udah benda mati lah. dibuang di tempat sampah. Iya, udah dibuang di semak-semak, baru ditutup lah pakai daun pisang. Ya. Iya. Terus bisa hidup kembali gimana? Nah itulah waktu pas balik lah. Ya. Waktu pas balik dari surga itu, baru saya masuk dalam tubuh saya, baru di situ saya sadar loh, kok hidup lagi? Roh saya masuk dalam tubuh saya, kaget itu kan. Waktu kaget, ingatan yang pertama loh, kenapa pulang? Kenapa nggak tinggal dalam rumah itu? Tapi kok hidup lagi ya? Gitu. Oke, saya sambungkan. Berarti waktu Bapak lehernya dipotong sebanyak 70% ya? Iya. Dipukul pakai benda tumpul, balok, lalu Bapak mati. Pas Pak mati itu rohnya terangkat ke surga. Iya. Cung ke surga ya. Iya. Nah, Bapak begitu happy-nya sampai nggak mau balik ya? Ya secara manusia nggak mau pulang. Oke, nanti kita bahas tersendiri di sesi berikutnya. Nah, waktu Bapak hidup kembali itu gimana? Rohnya Pak melayang turun atau tahu-tahu sadar gitu? Tiba-tiba ya roh saya langsung muncul, datang langsung masuk gitu. Wow. Nah, waktu Pak sadar jam 3 dini hari itu apa yang terjadi? Lalu waktu sadarnya saya bilang, loh kenapa pulang? Tapi kok haus ya? Waktu haus baju haus, tapi baju saya ini kan basah. Lalu saya pegang kayak gini, rupanya ada gumpalan darah yang besar-besar. Saya masukin dalam mulut saya telan darah saya. Lalu badan saya mulai tergoncang lagi, kayak orang potong ayam gitu kan. Jari tangan bergerak, jari kaki bergerak. Baru saya ingat tadi dipukul jam 11 malam. Sekarang jam berapa ya? Mau buka mata nggak bisa, ini kan udah pecah jadi darah kering. Tapi saya kepingin mau bangun, mau jalan, mau angkat kepala, tiba-tiba kepala saya jatuh. Jadi kepala diangkat pun jatuh sudah. Udah jatuh kayak gini, udah nggak bisa. Makanya saya langsung berteriak, tolong, tapi suara gue nggak keluar dari sini. Keluar dari sini, krrr, tolong, krrr. Bernapas juga, napas keluar, krrr, krrr gitu, ya. Wow. Akhirnya udah saya berdoa dalam hati gitu. Terus diketemukan orang. Akhirnya ya ada orang datang, baru ketemu saya di situ. Lalu orang itu dia bersihin daun pisang, dia buang. Baru dia ngomong, wah ada satu korban di sini. Ini mahasiswa. Bilang, dek, saya ini orang Ambon. Kamu tunggu di sini, saya pergi cari polisi. Dia pergi cari polisi lama banget. Padahal napas sudah satu-satu. Kenapa nggak gendong saya satu itu langsung? Dibawa langsung aja gitu. Iya. Lalu nunggu lama nggak ada datang lagi. Seorang bapak datang lewat lagi. Dia ngomong, ada satu korban di sini. Tiba-tiba bilang, dek, kamu tinggal di sini. Saya cari polisi dulu. Saya ini orang Batak. Dia pergi lagi. Nggak datang juga. Itu lamanya luar biasa itu. Napas sementara. Ambon lewat, Batak lewat, semua suku yang ada. Terus? Ya lewat aja. Lalu Akhirnya malaikat datang. akhirnya ya berapa 15 menit lah. Baru polisi datang, mereka angkat saya kayak binatang lah. Baru dibawa ke jalan raya. Wow. Iya itu luar biasa itu. Terus? Ya akhirnya mereka periksa KTP identitas, bilang orang ini udah meninggal. Bawa aja ke rumah sakit yang dekat sini untuk diotopsi. Saya dengar tapi nggak bisa ngomong itu. Ya. Jadi Pak dengar kalau dikira Pak udah meninggal. Iya mereka tahu saya meninggal. Ya. Tapi hal saya masih ingat, saya masih dengar mereka ngomong itu. Ya. Lalu saya berdoa gitu, saya berdoa, Tuhan, saya kan belum meninggal, tapi orang banyak ngomong di situ, orang ini lehernya putus, udah meninggal, udah bawa ke rumah sakit yang dekat sini, kebetulan yang dekat kan rumah sakit haji Pondok Gede, udah baru ke sana untuk diotopsi. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya kan belum meninggal, tolong saya supaya saya bisa berbicara. Baru ada satu bayangan masuk, ada sinar, dia masuk, tiba-tiba dia keluar. Disitulah saya bisa berbicara saat itu. Pak bicara apa? Oh, nama saya Domingus, umur saya 19 tahun, saya tinggal di Seramba dulu. Seluruh orang ini masih hidup. Wah, dipotong dari jam berapa? Jam 3 pagi masih ngomong. Ini mahasiswa, udah bawa ke rumah sakit UKI. Lalu di situ dibawalah, diambil aspal, ya udah dibuang dalam mobil. Baru dibawalah ke rumah sakit UKI saat itu. Wow. Luar biasa itu, bahwa itu semuanya dalam pertolongan Tuhan. Itu semua di itu dalam Pak Domingus udah haus, lapar lagi tuh ya? Itu udah haus banget itu ya, namanya juga cairan udah semua keluar dari jam 10
ya. Sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi baru saya ditemukan, darah Baik, habis. setelah dibawa ke rumah sakit UKI, apa yang terjadi? Waktu masuk dipindahin ke tempat tidur, ya baru masuk ya. Itu baru masuk dinaikin di tempat tidur. Itu saya udah ngomong, bapak saya mana ya. Ada yang tanya bilang, "Dek, bapakmu siapa?" Saya bilang, "Pak Ruyandi." "Tenang, kami panggil Pak Ruyandi." Lalu mereka panggil pimpinan kami. Lalu pimpinan kami datang, "Loh, ini Domingus." Wah, lehernya putus. Saya langsung ngomong, saya bilang, "Bapak, doakan saya. Tidak mungkin saya meninggal, saya sudah bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkata bilang pulang, saya akan hidup lagi." "Oke, tenang, saya doakan kamu. Dalam nama Yesus." Sudah masuk dalam ruang ICU. Wow. Dan akhirnya hidup kembali. Hidup lagi. Oke. Tapi itu masih ada persoalan lagi ke sana. Baik, saya akan bahas lagi nanti. Jadi Pak Domi, ternyata hidup dan mati bukan di tangan orang lain. Benar, Bukan di tangan masa yang tidak dikenal, tapi di tangan Tuhan. tangan Tuhan. Nah, yang luar biasa waktu Pak Domingus dalam keadaan leher terpotong 70%, lalu sekarat sampai jam 3 pagi dibawa ke rumah sakit. Itu Bapak betul-betul lupa semuanya atau ingat apa yang terjadi waktu itu? Jadi ketika roh saya masuk dari tubuh saya itu, ya kembali dalam tubuh saya, mulai dari cerita dari awal sampai saat itu tertulis di dalam satu papan yang besar. Wow. Itu di depan saya itu. Dalam keadaan nggak bisa buka mata, namun ini tulisan ini bisa dibaca, Pak. Dibaca mulai dari awal pembunuhan sampai terakhir. Mulai tersimpan kembali dalam memori saya. Mulai saat itu kesaksian saya bagikan ini itu tidak pernah hilang. Itu seperti di papan besar loh, sinar itu. Ya. Luar biasa. Akhirnya saya tahu bahwa itu tulisan itu semua ada di papan yang benar-benar Tuhan nyatakan di sana. Ya, sehingga dia tersimpan kembali dalam memori saya, sehingga sampai hari ini pun saya tidak ingat, saya tidak pernah lupa satu kata pun. Sehingga akhirnya menjadi buku. Iya, menjadi buku. Boleh tahu benar. bukunya? Iya, ini. Wow. Bukunya adalah Bangkit dari Kematian. Iya, benar. Wow. Pak Domingus, waktu Bapak berani berkata kepada pemimpin Pak Domingus, kepada Pendeta Dr. Ruyandi Hutosoid, "Pak Pendeta Ruyandi, saya didoakan, saya tidak mati, saya hidup kembali." Itu keluar dari iman atau memang keyakinan yang dari Tuhan? Itu keyakinan saya waktu pas ketemu sama Tuhan. Tuhan sudah ngomong, "Pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ada yang hidup lagi." Wow. Itu. Akhirnya udah Pak Ruyandi langsung berdoa dalam nama Tuhan Yesus, masuk dalam ruang ICU. Dan saya mendengar bahwa waktu Pak lehernya dijahit itu sekedar dijahit. Ya benar, cuman hanya dijahit lah, jahit karung guni ya. Dianggap karung goni aja. Ya kalau yang mati ya sudah tertutup itu. Karena sarafnya nggak bisa nyambung. Ya itu nggak bisa lagi, saraf-saraf Juga sudah tulang putus. lehernya nggak bisa nyambung. Cairan otot udah keluar, darah habis. Wow. Sehingga hanya dijahit seperti Jahit. karung gori aja. Iya, biar Masih kelihatan bekasnya sekarang. masih ada. Wow. Iya, masih dari sini ya masih ada bekasnya. Karena sudah gemuk jadi udah agak hilang Pak Tim. Iya. Baik. Nah, yang menarik ini saya nanti akan bongkar di sesi berikutnya. Waktu Bapak akhirnya hidup kembali, ada rasa haus, dikasih minum, berani minum atau berani makan? Jadi waktu saya udah saat itu roh saya masuk dalam tubuh saya, kaget itu. Waktu roh saya masuk dalam tubuh saya kan kaget. Lalu saya kan bangun.
sebelum suster coba buka ikatan. Ini kan masih dipakai gipla, diikat lah. Iya. Lalu ketika buka ikatan itu ya saya kelaparan. Saya lapar, lalu mereka kasih teh manis, bahkan saya makan, selesai. Bisa. Turun jalan-jalan sampai pagi. Iya, 4 hari kemudian. Wow. Iya. Enggak. Ini tetap langsung nyambung gitu. Ya tetap nyambung, nggak ada gangguan lah. Tersambung kembali. Luar biasa. Lalu apa yang terjadi dengan para perawat dan dokternya waktu itu, waktu menyaksikan kisah itu? Nah, itulah mereka berkata bahwa inilah mujizat Tuhan. Nah, sehingga ada ya di situ mereka percayalah bahwa Tuhan itu hebat. Sehingga mereka percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong orang yang sudah sekarat. Bahkan mereka tahu orang yang tidak mungkin hidup, namun dia hidup lagi. Bahwa ini karena kasih Tuhan. Sehingga perawat itu akhirnya menerima juru selamat. Menerima juru selamat juga. Wow. Iya. Nah, dengan kisah Bapak Domingus ini mati, leher tergorok 70% lalu hidup kembali, jujur kan masih ingat wajah-wajah orang yang mengancam, masa yang tidak dikenal yang menggorok, yang mengancam, mengintimidasi. Jujur di hati yang terdalam ada sedikit dendam atau benci sama mereka nggak? Ya sampai hari ini nggak ada. Harus jujur ya. Iya, sampai hari ini nggak ada sakit hati. Sama sekali. Nggak ada sama sekali. Karena saya juga nggak, kan mata saya kan ditutup malam itu. Ya. Jadi saya nggak bisa tanda orang ini mukanya seperti apa. Ya, itu udah kan masa begitu banyak. Gitu nggak bisa tanda. Lalu waktu saya udah sembuh, memang pimpinan kami berkata bilang jangan menyimpan akar kepahitan. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Karena pembalasan adalah hakku. Nah, sehingga pada saat itu ada rekonsiliasi, ya, untuk melepaskan pengampunan terhadap siapa yang membunuh kamu, lepaskan pengampunan supaya jangan trauma. Nah ini, kalau saat itu saya nggak melepaskan pengampunan saya kepada orang yang bunuh saya ini trauma sampai hari ini. Ya. Takut, lihat orang berkumpul saya udah ketakutan, tidak mungkin juga bisa keluar dari rumah. Ya. Itu karena ketika dengar bunyi sesuatu udah ketakutan, udah mengalami yang namanya kejang-kejang. Karena ketika dengar bom malam hari itu pun mulai stres, mulai ini. Nah itu, tapi lewat melepaskan pengampunan, tidak ada sakit hati dalam hidup saya, sehingga sampai hari ini tidak ada trauma. Sukacita aja. Sukacita damai aja. sejahtera. Iya, benar. Kebetulan mata tertutup dia tidak lihat orangnya ya. Nggak lihat orangnya. Yes, dahsyat. Dan rasa dendam sedikit pun tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Wow. Dan Pak Domingus, kan ada orang yang bekas kecelakaan, kadang-kadang kalau malam dingin sakit, ada lagi kalau bekas kecelakaan dipakai noleh atau gerak linu atau pegel. Kalau yang terjadi atas Pak Domingus ada nggak? Nggak ada sama sekali. Misalnya hawa dingin, terus sakit, ngilu. Oh, nggak ada, sampai hari ini stabil. Stabil. Kekuatan lebih dari yang awalnya. Wah. Itu. Oke. Waktu Bapak kembali ke Kupang, ketemu orang kampung, apa kata mereka? Iya, mereka bersuka cita bahwa anak saya sudah hidup kembali. Dia boleh pulang, sekalipun dibunuh, namun dia Tuhan kembalikan, kami bisa bertemu. Akhirnya kita bisa bertemu dengan seluruh keluarga dan kita bisa pesta, kita makan rame-rame. Itu. Wow. Luar biasa. Mereka bersuka cita ya. Iya. Padahal waktu di rumah sakit apa mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya Iya, Tuhan. mereka di kampung saat itu mereka nggak ada yang datang ke Jakarta, cuma hanya abang saya yang jaga. Wow. Sekarang tidak ada efek samping, tidak ada efek negatif, semuanya lancar. Bahkan bisa menikah, bisa Iya. punya 2 anak, Iya, benar. dan bisa keliling dunia. Iya. Wow. Pak Domingus, apa pesan Bapak kepada orang-orang yang sedang sekarang diancam oleh dokter akan mati,
karena sakit kanker, sakit tumor, gagal ginjal, sehingga mereka berkata, aduh, ada beberapa orang bahkan sudah mati sebelum dia mati gitu ya, karena putus harap, putus masa depan. Apa yang Bapak bisa berikan motivasi buat mereka yang udah mati, ngeletak, sekarat, leher terpotong, dijahit pakai karung goni, seperti karung goni dia hidup. Apa motivasi Bapak untuk mereka? Ya, kalau untuk yang pertama, saudara mungkin yang punya pergumulan akan sakit penyakit, bahwa yakinlah bersama Tuhan pasti ada mujizat. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Yang penting berdoa. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 48 ayat 16, dia berkata, mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dulu aku berkata tidak pernah sembunyi-sembunyi. Ketika hal itu terjadi, aku ada di situ. Amin. Bahwa kita harus mendekat. Dokter mau angkat tangan, tapi kita sebagai pasien jangan angkat tangan. Karena bersama Yesus ketika kita berdoa, mujizat Tuhan pasti terjadi. Ini tulang leher putus saja Tuhan sambung lagi, apalagi cuma hanya kanker doang. Apalagi cuma hanya sakit nyilu-nyilu aja, pinggang sakit, ya. Yang penting kesetiaan kita, ya. Setia dulu kepada Tuhan. Pengabdian kita harus sungguh-sungguh, baru kuasa itu akan terjadi. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Fokus kepada Tuhan. Sewaktu lehernya Pak Domi dijahit asal-asalan seperti karung goni, jujur enggak sempat kata, wah gak ada harapan. Gimana? Ya itu dok, menurut teman-teman itu nggak ada harapan sama sekali. Tapi saya yakin kalau waktu lalu Tuhan membawa sampai di sana, Tuhan berkata bilang balik, dokter boleh angkat tangan, namun Yesus tidak pernah angkat tangan. Dokter angkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan. Tuhan turun tangan. Lalu kata dokter katanya kalau sembuh nanti akan bego-bego gitu. Iya. Bahasanya. Dokter berkata kalau sehidup ya jadi bego-bego, lumpuh. Tapi sampai hari ini nggak ada bego-bego juga, nggak ada lumpuh. Ya. Karena saya kan percaya kalau Tuhan ingin mau sembuhkan seseorang, pasti 100% adanya. Tetapi waktu bilang kamu bego-bego, lumpuh, agak terintimidasi atau langsung dilawan dengan iman? Ketika saya dengar suara itu pun, dokter ngomong kayak gitu pun, saya santai aja. Pasti Tuhan nolong saya kok, ya. Karena memang Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Yang sanggup memberi yang terbaik bagi umat-umatnya, ketika bagi orang-orang yang berlutut dan mencari dia pasti hadir untuk menolong orang yang demikian. Sobat penyembah, kejadian mati dibangkitkan di Alkitab banyak terjadi. Jadi Lazarus yang sudah mati 4 hari 4 malam. Bahkan beberapa temannya berkata sudah bau. Tapi Yesus berkata karena imannya Maria bersujud dan berkata, aku percaya Yesuslah kebangkitan dan hidup. Waktu Yesus mendeklarasikan dirinya adalah kebangkitan dan hidup, dan Maria berlutut memilih untuk percaya, maka Yesus berkata, singkirkan batu yang menutupi kuburannya Lazarus. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa membangkitkan orang mati, tetapi Anda bisa menyingkirkan batu yang menutup kubur Lazarus. Waktu beberapa orang mengangkat, ada yang berkata, sudah bau, sudah 4 hari, tapi mereka mengerjakan bagiannya. Batu di kuburnya Lazarus diangkat, dan Yesus berkata, Lazarus, bangunlah. Maka keluar Lazarus. Keren. Ini bukan hanya terjadi atas Pak Domingus, tapi atas Lazarus di Alkitab. Petrus juga membangkitkan orang mati. Jadi ini adalah sebuah kisah nyata. Dan yang dahsyat, bisa jadi Anda ada yang mungkin tidak mati beneran, tapi mati secara pengharapan. Pengharapanmu mati. Mungkin tidak jadi menikah. Bisnismu gagal total. Sepertinya mati masa depanmu. Mati akan kisah cintamu. Ingat, Yesus adalah
jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Pak Domi bersama Yesus, dia punya jalan yang baru. Dia berani berkata kepada pemimpinnya, Pak Pendeta Royandi, doakan saya pasti hidup karena saya dengar suaranya. Jadi pastikan Anda mendengar suaranya. Dan yang kedua, dahsyat adalah kerjakan bagianmu. Mungkin tidak bisa membangkitkan dirimu atau orang lain, tapi singkirkan batu-batu penghalang, batu keraguan, batu kebimbangan. Dan yang dahsyat, Yesus tetap sama, tidak pernah berubah. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Pak Domi pesan 1 menit untuk pemirsa. Kalau mereka udah benar-benar putus asa, apa saran untuk mereka, Pak? Silakan. Mereka sudah mati duluan sebelum mati karena pengharapannya mati. Silakan. Ya, saran dari saya ya mendekatlah kepada Tuhan. Yes. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Lalu yang kedua, renungkan firman Tuhan itu siang malam. Lalu yang ketiga, jangan lupa ambil waktu puasa dan berdoa. Yes. Dan baca Injil. Yes. Pasti di situ bertemu dengan Tuhan dan mujizat kuasanya pasti akan dinyatakan. Amin. Biarlah mujizat yang dialami oleh Pak Domingus Kenjan juga saya dan saudara alami. Ingat, jangan menyerah karena dokter boleh angkat tangan, keluarga boleh angkat tangan, tapi waktu Anda tetap percaya, Tuhan Yesus akan turun tangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk seri kisah Domingus Kenjan. Pada episode pertama ini kami belajar mati lehernya tergorok 70% dan dihidupkan kembali. Kami akan sambung bagaimana dia boleh naik ke surga waktu dia sementara mati. Dan dia kembali lagi ke bumi sampai hari ini. Bapak urapi juga yang mengikuti program ini dimanapun engkau berada, kalau engkau sedang tersesat jauh dari Tuhan, kau sedang lari dari panggilan Tuhan, ini saat yang baik, bertobat dan jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan. Karena Yesuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan yang dahsyat, jangan balas dendam, jangan menyimpan kebencian atau kepahitan, lepaskan pengampunan. Bapa, sempurnakan talkshow firman-Mu ini, karena firman-Mu tidak pernah gagal. Roh Kudus, sempurnakan yang sakit yang mengikuti program ini, bila memanggil nama Tuhan Yesus dan disembuhkan, dipulihkan, keluarganya diselamatkan, bahkan sehat sampai rekor pengangkatan, berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sobat penyembah, sampai jumpa dalam program Worship at Home dengan tema-tema yang lebih powerful untuk kita berkobar-kobar, hidup memuji dan menyembah dan melayani Tuhan Yesus. Maranatha.